Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera dan sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita akan naikkan satu pujian, Bapakku datang. Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah. Menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang. Bangkitlah menjadi terang, sebab terang-Mu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit
kemuliaan Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah, bangkitlah, bangkitlah menjadi teranglah, bangkitlah, bangkitlah menjadi teranglah. Kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya, kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kekuatan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar, besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam
Tuhan memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku pakai kuasa, ku beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa dari lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakannya apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
bagi Tuhan tiada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Yesus Tuhan dan Allah kami, inilah yang dapat kami persembahkan sebagai ucapan syukur dan sembah kami kepadamu. Lewat alunan musik dan puji-pujian pengagungan, sebab Engkau yang layak terima puji-pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan, dan kami kembali ingin mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Dan Engkau sendiri yang akan memeteraikannya sehingga kami mengerti dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Sekalipun kami berjauhan, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi seluruh jemaat yang sekarang semua ada di rumah ya. Puji Tuhan, kiranya semua sehat dan bersabar di dalam pengharapan. Puji Tuhan, bertemu kembali sama saya. Ya, hari ini kita akan kembali belajar. Saya selalu berkata belajar karena kita harus belajar terus ya. Sepanjang umur hidup kita mengiring Tuhan, kita harus belajar terus untuk mengerti kebenaran firman Allah. Kalau minggu kemarin mengenal Bapa lewat firman Allah. Puji Tuhan, hari ini judul firman Allah adalah Tuhan mencari seorang yang mau mempertahankan negeri. Itu ada di Yehezkiel. Kita akan membaca ayatnya, Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Apakah mempertahankan negeri atau mendirikan tembok? Ya. Pada zaman itu, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, keadaan bangsa ini, Israel ini tidak baik.
Di sini dikatakan ayat-ayat sebelumnya, saya akan membaca saja berapa ayat ya. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah mereka orang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak mendapatinya. Bahkan nabi-nabi, pejabat-pejabat, semuanya berbuat dosa. Sehingga Tuhan harus menghukum negeri ini, mereka semua. Mengapa saya membawa firman Allah ini? Minggu kemarin sudah diterangkan bagaimana ya, karena dosalah Tuhan marah. Apakah COVID-19 ini juga sama? Ya. Kalau tidak, Tuhan tidak akan membiarkan dunia ini harus mengalami masalah yang ini sangat berat ya. Sekarang memang puji Tuhan Indonesia, presiden kita siap, sehingga kita boleh dapat vaksin. Tapi kita juga mendengar, walaupun ini hanya berita dan belum tentu sebenarnya seperti itu. Ada varian baru, bukan hanya satu, ada 4 varian baru kemarin di TV. Itu pun sangat menakutkan, bukan? COVID ini sepertinya sudah terlindungi, sekarang ada varian baru. Walaupun para dokter dan semua ahli kesehatan berkata nggak usah takut, pokoknya kalau udah divaksin varian baru ini juga tidak bisa lah ya, seperti itu. Apa maksud Tuhan mempertahankan negeri? Apa maksud Tuhan mempertahankan negeri, atau ayatnya si tembok ya? Adakah orang-orang zaman itu nabi-nabi aja bohong berkata ini kata Tuhan, padahal enggak. Ada banyak dusta di antara pelayan-pelayan Tuhan pada zaman itu. Sekarang bagaimana? Ya, saya enggak bilang banyak ya. Tapi kalau ada video-video yang saya dapat baca, ada hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan kebenaran firman Allah. Saya nggak akan cerita apa-apa aja, tapi ada beberapa hal. Bahkan ada yang berkata, jangan divaksin. Karena divaksin itu katanya ada chip yang akan menjadi tanda nanti untuk antikris. Ya, dan yang lain. Ada yang hal-hal yang pokoknya salah seperti itu. Sekarang bahkan di negeri yang jauh, saya tidak katakan di mana, karena ini juga beritanya datang dari jauh, sudah tidak lagi kebenaran yang diberitakan di mimbar-mimbar di gereja-gereja, tetapi tentang humanisme, kemanusiaan. Inilah berita-berita yang walaupun saya tidak tahu kebenarannya, tetapi saya percaya mengapa Tuhan membiarkan seisi dunia ini harus mengalami. Dan apakah yang harus kita buat? Kita harus berdiri teguh di atas kebenaran dan berani memberitakan kebenaran saja. Dimanapun, siapapun saudara, anak-anak Tuhan. Walaupun bukan pendeta, bukan pelayan Tuhan. Mungkin hanya seorang istri, seorang suami, seorang anak. Tapi beranikah di rumah kau berdiri dan memberitakan kebenaran saja? Berani tidak? Itu pada zaman Yesus tidak ada yang Tuhan bilang, tidak ada seorang pun, tidak ada. Bukan hanya dengan berita, dengan kesaksian, ya mungkin nggak anak-anak di sini berani nggak kalau mama papa tidak hidup sesuai firman Tuhan lalu kita ngomong? Berani nggak seorang suami berbicara demikian kepala rumah tangga di rumah tangganya? Seorang istri berani tidak? Inilah yang Tuhan mau, kebenaran yang sesungguhnya, pertobatan yang sesungguhnya. Ada banyak orang Kristen tidak bertobat benar-benar, banyak.
Bukan di sini-sini, bukan di mana-mana banyak. Ya, kalau saja kita bergaul hidup di tengah masyarakat, banyak orang Kristen ke gereja tetapi tidak lahir baru dan tidak bertobat. Mereka hidup seperti orang dunia saja sama. Hanya hari Minggu mereka ke gereja dan mungkin juga berdoa. Itulah sebabnya pada zaman itu seperti itu keadaan. Dan mungkin hari ini bukan mungkin ya, memang keadaan. Dan Tuhan mencari, adakah umatnya? Tapi ternyata tidak ada. Sekarang Tuhan lagi mencari, sekarang sama. Adakah di antara jemaat Cigareng ini yang berani hidup benar dan juga berkata benar dan juga memberitakan kebenaran? Adakah? Itu pertanyaannya. Saudara jawab sendiri dimanapun saudara. Bersungguh-sungguhkah saudara ibadah online ini? Adakah tidak asal-asalan? Tidak ada yang lihat, tapi mata Tuhan ada dan melihat kita. Ya, supaya kita dipanggil untuk menjadi alat berkat di tengah dunia yang semakin gelap ini. Bukan hanya memberitakan, bukan hanya berani berkata benar dan berbuat benar, tetapi juga kita sekarang saya akan bawa kepada bisa berdoa. Adakah yang mau di rumah, Bu? Sebagai ibu gembala saya senang kalau ada jemaat datang ke gereja, walau hanya sendiri atau berdua. Itu bukan hanya hari, ada doa pagi ya, hari Jumat masih ada doa pagi, hari Kamis masih ada doa. Terus berjalan, walaupun yang datang hanya bisa hitungan jari ya, enggak semua jari, tapi ada yang datang. Baik ibu-ibu, baik pemudi-pemudi, masih ada yang datang, saya bersyukur. Tapi adakah yang datang? Mungkin saya bilang, saya mah susah tante doa di rumah. Ayo datang ke gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gereja dibuka, asal saudara kasih tahu dulu, karena tiap-tiap hari pintu gereja digembok. Ya. Maukah? Ini yang saya mau bawa. Tadi berkata benar, hidup dalam kebenaran tentunya sebelum kita menasihati orang lain. Sebelum kita bicara kepada orang lain, kita perbaiki dulu diri kita sendiri. Saya perbaiki dulu diri saya sendiri, keluarga saya tentu saya doakan dan tentu itu menjadi bagian hidup kami sebagai keluarga hamba Tuhan. Dan berdoa, kalau tidak bisa di rumah nggak apa-apa. Adakah yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh untuk baik perbaikan rumah tangganya sendiri, pribadinya sendiri, keluarganya sendiri? Gereja Cigareng ini perlu. Waktu saya ulang tahun, Tuhan berkata begini dalam pernyataan Roh Kudus, saya tidak bisa berdoa sendiri. Harus ada tangan-tangan yang menopang. Dan saya berharap itu ada. Walaupun saya tidak melihat. Ada beberapa jemaat yang datang bersama kami, berdoa di hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Kami tidak bisa sendiri, saudara. Ya, Musa juga tidak bisa mengangkat tangan terus kalau tidak dibantu oleh Harun dan Hur. Demikian kami juga hamba-hamba Allah. Tapi sekarang Tuhan bilang seorang aja, seorang. Tuhan nggak bilang 10, 11, seorang. Di tengah keluarga saudara ada seorang aja yang mau berdoa. Lagi untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk negeri, supaya jangan murka Tuhan terus menerus, supaya Tuhan mengangkat COVID ini, ya, mempertahankan negeri. Puji Tuhan, inilah yang saya mau bawa. Yeremia 29 ayat 7 berkata demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini Israel dibuang. Di negeri tempat Israel dibuang pun Tuhan bilang berdoa untuk kota, untuk tempat, untuk RT, untuk RW, untuk kelurahan, kecamatan, Kabupaten Bandung kami, Kota Bandung, di mana saudara tinggal, kita tinggal. Supaya kesejahteraannya menjadi kesejahteraan kita. Karena kalau lingkungan kita tidak sejahtera, bagaimana lagi? Ya,
Ketika kita dengar, saya pernah dengar di Cibiuk ada yang kena COVID. Wah, apa memang nyaman? Kalau tetangga kita kena COVID, apa saudara akan tenang? Itu pertanyaan. Sebab itu tugas kita berdoa. Tentu sebagai Ibu Gembala, saya senang ada jemaat-jemaat yang datang. Saudara boleh berdoa sendiri di sini kan, nggak usah takut. Protokol kesehatan nggak desek-desekan, nggak kerumunan. Berdoa-doa orang bisa di sini, di sana satu. Ya, di gereja kalau saudara mau. Kalau tidak di rumah, buatlah jam-jam doa khusus. Itu yang Tuhan mau adalah kita bersama-sama. Tuhan nyarinya cuma seorang, berarti di mana-mana seorang aja cukup. Ya, puji Tuhan. Inilah contoh doa. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, memulihkan Indonesiaku yang kucintai, memulihkan kota Bandung, memulihkan Cigareleng, memulihkan Kabupaten Bandung. Tuhan, itu yang Tuhan bilang ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tentu kita harus tahu. Apakah itu merendahkan diri? Merendahkan diri adalah mengakui segala dosa, kegagalan untuk mentaati firman Tuhan, kesedihan atas dosa yang diperbuat. Kalau saya bertanya, saudara jawab sendiri di hati, tentunya, apalagi kan di rumah. Adakah saya dosa? Periksa diri. Saya meriksa diri tiap hari. Ya, apalagi ada peristiwa terjadi. Apakah dosa yang masih ada? Apakah pelanggaran, ketidaktaatan yang selama ini saya masih perbuat? Tuhan ingin kita semua bertobat. Jangan melakukan lagi. Kita harus datang dengan kerendahan hati. Ataukah kita masih merasa, saya mah udah benar, ini terserah ya. Tapi inilah arti merendahkan diri. Supaya Tuhan mendengar doa jeritan kita. Adakah masih periksa diri? Saya bilang kalau ngalamin kesusahan bukan, ini bukan, tapi periksa diri. Mengapa Tuhan biarkan kesusahan datang? Mengapa Tuhan biarkan apapun yang datang dalam hidup kita, sakit apapun? Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah sebabnya Tuhan? Saya selalu berkata, Tuhan beritahu dosa saya. Karena apalah yang harus saya pertobatkan? Jangan bilang gini, ampuni dosa yang saya tidak tahu dan bukan begitu. Itu bukan doa. Beritahukan, Raja Daud bilang, apa sih dosa yang tidak ku ketahui? Dengan kerendahan, itulah kerendahan hati. Dengan air mata, dengan menangis di hadapan Tuhan. Iya, dengan sedih, dengan hati yang sangat sedih, Tuhan ampuni, tapi beritahu dosaku, beritahu Tuhan. Beritahu dosa kami sebagai orang percaya. Raja Daud menjadi contoh. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan pada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina ya Allah. Ini yang Tuhan mau. Ya. Raja Daud berdosa bukan? Ketika dia menghampiri Batseba. Sepanjang umur hidupnya tidak pernah ada lagi dosa seperti itu. Itulah pertobatan. Itulah datang dengan kerendahan hati. Ya, Tuhan memberi kekuatan dan mengubah Raja Daud. Tidak pernah ada kisah lagi yang sama. Tidak pernah. Sampai akhir hayatnya. Itu yang Tuhan mau dari kita. Ya. Kalau dalam terjemahan Kabar Baik, korban bagi Allah adalah hati yang remuk, redam,
hati yang tunduk dan bertobat tidak akan ditolak. Ada pertobatan. Tidak akan Tuhan tolak. Tuhan, saya ingin berubah, saya ingin bertobat Tuhan, tapi beritahu dosa saya apa. Seperti itu. Lalu yang kedua, berdoa, berseru dengan sungguh-sungguh memohon kemurahan Tuhan dan percaya dan tekun, tidak berkeputusan. Ya. Berdoa itu bukan cuma ya biasa-biasa aja, tapi memohon Tuhan, kemurahan Tuhan dan percaya dengan tekun dan tidak berkeputusan. Bukan sekali aja doa pengennya instan katanya ya, langsung dijawab, bukan seperti itu. Berdoa itu harus tekun dan tidak berkeputusan, sabar menunggu. Itulah yang Tuhan mau. Berdoa, arti dari doa itu bukan hanya sekedar ya. Ini contohnya adalah Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, cerita di Gunung Karmel bagaimana Elia berdoa, dan Tuhan menjawab doanya. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 37 dan 43, Elia berkata begini, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Jadi yang kita rindukan adalah supaya dunia melihat Allah yang hidup yang ada yang kita sembah, dan supaya umat-umatnya semua bertobat, terutama kita sendiri yang berdoanya. Itu doa. Ya. Lalu ayat 43 berkata begini. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Tekun, enggak sekali. Enggak ada, udah. Belum Tuhan nggak jawab. Tidak. Terus sampai 7 kali si bujang bolak-balik untuk melihat tanda apakah hujan akan turun. Dan tanda itu datang ketika ke-7 kali. Ada sebesar telapak tangan awan dan hujan pun turun. Bisakah kita bertekun? Kadang kita tidak sabar. Kita inginnya sekarang doa Tuhan dengar, Tuhan jawab. Padahal kadang-kadang Tuhan menjawab dengan caranya. Tuhan menguji kita, apakah kita bisa tekun, sabar, terus aja berdoa. Kemarin waktu saya ulang tahun di dalam doa dikatakan, ada harapan-harapan saya, sampai akhir hayat pun Tuhan tidak jawab. Apakah ketika saya dengar itu lalu saya berhenti berdoa? Tidak. Karena saya ingat kesaksian-kesaksian hamba Allah yang berdoa untuk temannya. Dia berdoa 38 tahun, tapi temannya, sahabat karib dari hamba Allah ini tidak mau menerima Yesus. Tapi ketika peti dari hamba Tuhan ini masuk dalam kuburan, sahabat karibnya percaya bertobat pada Yesus. Saya percaya jiwa-jiwa yang saya doakan hari ini, walaupun nanti ketika saya sudah pulang ke rumah Bapak mereka belum bertobat, tapi saya percaya satu hari mereka akan datang kepada Yesus. Ya, bisakah kita bertekun, bersabar? Itu yang Tuhan katakan. Berdoa itu bukan hanya pengen cepet-cepet aja segala jadi dijawab. Lalu kalau udah belum dijawab aja, udah nggak mau doa lagi. Ya, itulah salahnya. Mencari wajah Tuhan dengan tekun, dengan segenap hati, mendambakan kehadiran Tuhan, bukan hanya ingin diberkati, ditolong, dilindungi dan sebagainya seterusnya. Doa teh hanya itu bukan.
Mencari wajah Tuhan adalah dengan tekun, mengharapkan kehadirannya, ya. Bukan sekedar doa teh hanya itu aja. Biasanya lindungi, jagai, berkati anak, cucu, mantu, semua pekerjaan, usaha, ya teman. Biasanya doa-doa seperti itu. Ya. Bukan itu. Kita rindu Tuhan ada hadir di tengah rumah tangga kita, di tengah kehidupan kita, terlebih di tengah gereja Tuhan. Seperti tadi, kemuliaan Tuhan itu apa? Kehadiran Tuhan. Ya. Yang membuat jiwa-jiwa bertobat. Karena kalau Tuhan hadir dengan kekudusannya, orang akan tersungkur dan merasa tidak layak. Kalau kemuliaan Tuhan hadir. Yesaya 55 ayat 6-7 berkata seperti ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Ini mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Lalu yang terakhir, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Orang percaya harus sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa khusus. Tentu ada dosa khusus gitu, Mak. Ada. Dosa yang kayaknya nggak bisa dipertobatkan. Terus aja dicintai. Periksa diri aja lah. Saya rasa ada. Saya juga punya, kalau tidak Tuhan kasih tahu. Semua bentuk penyembahan berhala. Keinginan-keinginan duniawi. Benar gak? Agar Tuhan mengampuni dan memulihkan keluarga gereja dan negeri kita. Nggak nyembah berhala, kita nggak nyembah patung. Tapi ada banyak orang menyembah dirinya sendiri. Tuhannya adalah dirinya. Betul dia orang Kristen. Tapi Tuhannya ada dia. Sekemau dia aja lah. Ya. Firman Tuhan itu, kalau dia mau kerjain, dia kerjain. Kalau enggak, ya enggak usah. Nggak apa-apa. Gimana saya aja. Ada yang anak. Kalau anak udah ngelarang, wah, mama papa ketakutan. Berhalanya anak. Cucu, istri, suami bisa. Istri-istri yang sangat takut sama suami. Seperti suaminya itu Tuhannya. Ya, sampai ada cerita lucu. Suaminya nggak punya makanan, katanya pengen makan daging, tapi nggak punya uang. Pengen makan ayam. Udah aja suruh istrinya nyuri, katanya ayam. Mau istrinya seperti itu. Mungkin ini lucu ya, tapi saya bukan cerita. Ada keluarga ayah ibu yang sangat takut sama anak. Ketika anaknya ngancam, orang tuanya nurut. Ada suami yang sangat takut sama istrinya. Kalau diancam sama istrinya, ini anak Tuhan, bukan berbicara orang dunia. Ada. Saya bukan dengar, tapi saya lihat. Saya tahu persis keluarga apa itu, di mana. Jadi saya bukan cerita dongeng. Ini berhala loh itu. Atau apa sajalah. Makanan juga bisa jadi berhala. Ya, saya pernah cerita. Tapi ini di luar Tuhan. Keluarga saya sendiri, keluarga Om deh. Sudah tidak ada. Tiap hari istrinya harus masak tempe. Kalau tidak ada tempe, tidak mau makan. Perutnya. Jadi jangan bilang kita tidak menyembah berhala ya. Ada banyak berhala. Ada banyak keinginan-keinginan duniawi yang saya nggak bisa cerita. Itu saya serahkan sama saudara-saudara. Tanya sama Tuhan, adakah saya masih punya banyak keinginan duniawi? Ya. Seperti itu. Apakah itu keinginan duniawi? Kita harus benar-benar bertobat dari semua. Agar Tuhan mengampuni keluarga kita, gereja kita, dan negeri kita yang kita cintain. Kota kita, tempat kita tinggal. Karena Tuhan bilang dalam Yeremia, rancanganku bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu damai, sejahtera.
tapi mana damai sejahtera itu? Sebab itu Tuhan bilang berdoa. Seperti ini. Puji Tuhan, saya kasih contoh seorang hamba Allah yang Tuhan bilang sangat rendah hati atau lemah lembut. Musa. Mazmur 106 ayat 23. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Musa, Tuhan bilang tidak ada yang seperti Musa, rendah hati. Ya. Jadi seorang walaupun anak adopsi, anak pungut tapi dia anak raja. Dia diurus oleh putri Firaun. Tapi dia mau merendahkan hati, dia mau meninggalkan semua kesukaan duniawi ini, ya. Jadi pangeran biar di mana jugalah senang dia di istana hanya untuk ikut susah dengan bangsa Israel. Walaupun dia mimpin, dia banyak mengalami kesusahan. Ya, dihina, dicela bahkan sama keluarganya sendiri, tapi Musa rendah hati. Waktu dia berdoa, Musa bilang jangan atuh Tuhan, kalau udah Tuhan marah, ini Israel yang keras tengkuk, kepala batu ini, degil hati, mau semuanya dipatiin aja, beres. Udah nanti Musa aja sekeluarga di. Jangan, kata Musa. Dan Tuhan mendengarkan doa seorang yang rendah hati. Di Bilangan 11 ayat 1 dan 2. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ya, banyak sekali perjalanan Israel. Lalu di Ulangan 9 ayat 89. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum karena segala dosa yang telah kamu perbuat. Ya, ini kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memusnahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Waktu bangsa Israel menyembah sapi emas, anak sapi emas. Kembali Musa sujud berdoa. Bukan doa biasa, doa dengan kerendahan hati, doa dengan kesungguhan hati, doa dengan pertobatan. Dan Israel kembali selamat. Ya, seperti itu. Tuhan mau, siapa yang mau seperti itu? Siapa di antara kita yang mau? Tuhan mencari. Sekarang di zaman ini Tuhan mencari. Di mana? Tuhan cari. Sampai segitunya ya. Mari, ketika saya mau bawa ini, Tuhan, aku mau. Di sisa hidupku yang mungkin hanya tidak panjang, aku akan duduk di kaki-Mu Tuhan, tiap-tiap hari. Walaupun tidak banyak nama yang aku bawa. Negeri ini aku bawa tiap-tiap hari. Para pejabat negeri kita doakan dengan sungguh-sungguh. Yang ada di sekitar, dari Bapak Presiden. Mari kita sama-sama merendahkan hati. Terlebih dahulu ya, mencari hadirat-Nya. Puji Tuhan, saya berharap firman Allah ini mendapat tempat di hati jemaat Tuhan Cigareling ini khususnya, dan bahkan siapapun yang mungkin mendengarkan ibadah online ini, kiranya tersentuh hati saudara. Untuk kita sama-sama, walaupun kita tidak bertemu muka, tapi saudara jemaat Cigareling, kalau saudara rindu, siapapun, anak-anak remaja, anak-anak tunas, kaum muda, ibu bapak, siapapun, saudara ingin tergerak hati lari ke rumah Allah, mari silakan duduk. Jam berapa yang saudara bisa hadir? Kami akan merasa sangat, itu kerinduan hati saya.
Mari kita sama-sama merendahkan hati, mencari hadirat-Nya, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Agar Tuhan mengampuni gereja kita, mengampuni keluarga kita, kita sendiri, dan akhirnya kota, negeri kita yang kita cintai. Dan saya berharap semua hamba Allah, anak-anak Tuhan, sama-sama duduk merendahkan hati. Karena ada janji Tuhan, maka aku akan mendengar doa dari tempat ini, dan aku akan memulihkan. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah menjadi dorongan buat seluruh kita orang percaya. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan naikkan pujian. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebentar kita akan bertelut ya. Walaupun saudara di rumah, bertelutlah di kaki Tuhan. Bersyukur di hari-hari seperti ini firman Allah datang terus mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami bersungguh-sungguh hati ya Bapakku di dalam hidup ini, di dalam doa-doa kami, di dalam pertobatan, agar ada buah-buah pertobatan tiap-tiap hari, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan doa-doa kami Tuhan, sebagaimana doa hamba-hamba-Mu Bapa dijawab. Itulah menjadi doa supaya nama Tuhan tidak dipermalukan tetapi dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur. Terima kasih ya Allah Bapakku, berkati umat-umat-Mu bersabar di dalam penantian, dalam ibadah-ibadah online ini ya Bapa. Beri kekuatan, beri kesehatan, perlindungan tiap-tiap hari ya Allah Bapakku. Terima kasih Bapa. Serahkan semuanya padamu ya Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus akan terus mengalir dalam kehidupan kita semua. Dan kasih yang dari Roh Kudus
mengikat kita satu dengan yang lain walaupun kita saat ini berjauhan. Jauh di mata tapi dekat di hati. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, sempurnakan saja doa ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin.